Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Lailatul Qadariyah, NIM 19030046. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang permasalahan kependudukan lingkungan hidup, yaitu mengenai sampah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang terbentuk padat. Sampah ini dihasilkan setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru, yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Sampah selalu menjadi masalah. Sampah yang menumpuk itu sudah akan mengganggu. Selain baunya yang tidak sedap, sampah dihinggapi lalat dan juga dapat mendatangkan wabah penyakit. Sampai saat ini, masalah yang berkaitan dengan permasalahan sampah, kerusakan lingkungan, pasalnya permasalahan ini belum teratasi secara menyeluruh. Selain itu, menjadi sebuah konsekuensi bagi daerah dengan populasi penduduk yang tinggi untuk tidak luput dari permasalahan, sebagai efek tingginya angka konsumsi yang berakhir meninggalkan jejak sampah dan pencemaran lingkungan. Masyarakat membuang sampah pada lahan kosong dan kebun. Selain dapat mengurangi estetika lingkungan, juga dapat merusak lingkungan, karena tidak semua sampah dapat diurai oleh tanah. Plastik contohnya butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk dapat mengurainya. Tidak hanya merusak daratan, sampah plastik juga terbawa sampai laut hingga mengancam ekosistem laut. Kecenderungan orang menggunakan plastik, jika dilihat dari kacamata sosiologi, merupakan sebuah fenomena di mana orang-orang ingin cepat dan praktis daripada menggunakan bungkus daun dan sebagainya. Plastik ini relatif lebih cepat, praktis, murah, dan mudah didapatkan di mana-mana. Untuk itu, perlu ada edukasi tentang pentingnya pengetahuan bahaya sampah plastik, kesadaran bagaimana menyikapi plastik. Beberapa cara mengurangi atau mengatasi sampah plastik yaitu membawa tas belanja sendiri, membawa kotak makan sendiri, mengurangi penggunaan tisu basah, menggunakan produk yang dikemas dengan beling, kaca atau karton, membawa botol minum sendiri, tidak lagi menggunakan sedotan plastik untuk minuman, melakukan daur ulang sampah plastik. Dampak sampah pada masyarakat yaitu pada umumnya sampah memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Ada 3 dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya. Yang pertama, dampak sampah terhadap kesehatan. Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya tinggi kesehatan seperti penyakit diare, tifus, kolera, penyakit jamur, dan penyakit cacingan. Yang kedua, dampak sampah terhadap lingkungan. Selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah cair yang berada di sekitar saluran air akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk meminimalisir permasalahan sampah, maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat,
dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat. Cara mengatasinya yaitu khusus sampah-sampah organik dapat dijadikan pupuk organik yang ramah lingkungan. Zat biologis dapat berupa zat tanaman, sisa makanan atau kertas. Salah satu contoh dari pengelolaan sampah menggunakan teknik pengomposan adalah Green Bin Program atau program tong hijau di Toronto, Kanada, yaitu sampah organik rumah tangga seperti sampah dapur dan potongan tanaman dikumpulkan di kantong khusus untuk dikomposkan. Mengubah sampah organik yang ada dapat memberikan keuntungan tersendiri. Pupuk yang berasal dari sampah organik dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bahkan untuk dijual. Bahan pupuk organik mudah untuk didapat, dan pupuk ini terkenal ramah lingkungan. Sampah non-organik seperti botol-botol dan kaleng bekas dapat dijadikan hal-hal yang berguna dengan sentuhan seni. Dengan kreativitasnya, manusia bisa menciptakan bunga tiruan dengan plastik dan bekas pipet serta menggunakan kaleng bekas untuk potnya. Banyak juga mainan yang bisa dibuat dari sampah-sampah non-organik seperti kaleng dan botol, misalnya untuk membuat mobil main-mainan. Kita bisa menyulap sampah yang ada menjadi barang yang memiliki nilai seni dan bahkan nilai jual. Sistem daur ulang juga merupakan sistem yang dapat digunakan dalam penanganan sampah. Ada beberapa cara daur ulang yang ada. Pertama-tama, dengan mengambil bahan-bahan sampahnya untuk dipakai lagi, atau mengambil bahan-bahan yang bisa dibakar untuk membangkitkan listrik. Kita juga bisa memanfaatkan sampah yang ada untuk digunakan kembali. Sampah yang bisa dikumpulkan adalah kaleng minum aluminium, kaleng baja makanan atau minuman, botol kaca, kertas karton, koran, majalah, dan kardus. Jenis plastik lainnya juga bisa didaur ulang. Pendidikan dan kesadaran dalam pengelolaan limbah tentu sangat penting dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang masih kurang kesadarannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Perlu pemerintah melakukan penyuluhan tentang pengelolaan sampah yang baik serta memberikan informasi tentang dampak-dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menyadari bahaya sampah yang terus bertambah. Namun, meskipun terbukti sampah itu dapat merugikan, sampah juga dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat dengan cara didaur ulang. Untuk meminimalisasikan dampak dari sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dan dikomposkan atau didaur ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Selain itu, industri juga dihimbau untuk mendesain ulang produk-produk. Untuk memudahkan proses daur ulang produk tersebut, berikut adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengelolaan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 4R, yaitu mengurangi atau reduce, sebisa mungkin meminimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Terus menggunakan kembali atau reuse. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai atau buang. Selanjutnya, mengganti atau replace. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Dan yang terakhir, mendaur ulang atau recycle. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna
didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri tidak resmi dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.